Selamat malam, nama saya Cecilia Fidianti dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang dengan nomor induk mahasiswa 19-446-378-SA-21036. Baik, di sini saya akan menjelaskan skripsi saya mengenai pernikahan kapel di Jepang sebagai sebuah simbol estetis, analisis sakral dan profan Mircea Eliade. Lalu ada outline-nya, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Latar belakang, menurut Gitayanti, pernikahan adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan hidup dalam suatu ikatan yang sah menurut hukum. Dalam pernikahan, relasi kebudayaan dan agama merupakan dua unsur yang dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Budaya dapat berubah dari waktu ke waktu, sedangkan agama mempunyai nilai mutlak. Setiap agama memiliki ritual, simbolisme, dan aturan yang mengatur pernikahan yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dan ajaran agama tersebut. Dalam agama Kristen, pernikahan dipandang sebagai perjanjian sakral yang melibatkan bukan hanya sepasang suami istri, tetapi juga Tuhan. Menurut Edwards, di Jepang sebagian besar pernikahan diselenggarakan menurut tradisi Shinto atau di kapel menurut tradisi pernikahan Kristen. Namun, sebagian besar masyarakat Jepang tidak memeluk agama Kristen walaupun masuk ke pernikahan di kapel dengan gaya Kristen. Bagaimana pernikahan kapel di Jepang sebagai sebuah simbol estetis dengan teori sakral dan profan oleh Mircea Eliade. Yang kedua, bagaimana budaya Jepang yang mempengaruhi pemaknaan sakral dan profan dalam pernikahan kapel di Jepang. Tujuan penelitiannya adalah satu, untuk mengetahui pernikahan kapel di Jepang sebagai simbol estetis melalui analisis sakral dan profan oleh Mircea Eliade. Dua, untuk menganalisis pengaruh budaya Jepang yang mempengaruhi pemaknaan sakral dan profan dalam pernikahan kapel di Jepang. Tinjauan pustakanya ada transformasi non-religius kekristenan Jepang, ada kebangkitan pernikahan kapel, lalu juga ada pernikahan kapel dan inferioritas masyarakat Jepang, kajian postkolonialisme. Kerangka teorinya menggunakan sakral oleh Mircea Eliade. Sakral adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang ilahi dan keagamaan. Yang kedua ada teori profan oleh Mircea Eliade. Profan adalah segala sesuatu yang tidak memiliki kaitan dengan yang suci, ilahi, atau supernatural. Lalu yang ketiga ada simbolisme dari John Saliba. Simbolisme adalah suatu bentuk komunikasi yang ekspresif berperan sebagai pengganti atau jalan masuk dalam hubungan dengan hal-hal sakral. Hasil penelitiannya seperti berikut, yaitu membandingkan pernikahan di Kristen Protestan dengan praktiknya di Jepang. Lalu pada tabel kedua ada poin sakral dan poin profan pada pernikahan kapel di Jepang. Tentang pernikahan yang tidak wajib di gereja, atau calon pengantin yang di kapel menikah wajib menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagainya. Bisa saya tunjukkan melalui PowerPoint ini, silahkan dibaca. Dari hasil penelitiannya, dari tabel tersebut, terdapat 3 poin sakral yang masih dipertahankan dalam pacak pernikahan kapel di Jepang. Meskipun demikian, kesakralan dari elemen-elemen tersebut dapat dipertanyakan mengingat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi implementasinya. Pada poin kedua dan poin keempat, mempelai tidak diwajibkan untuk beragama Kristen Protestan, namun pendeta yang menikahkan mempelai tidak ditasbihkan. Hal ini akan mengurangi makna sakral dalam upacara pernikahan. Selain itu, istilah menyisir bungkus yang merujuk pada pendeta palsu semakin memperlemah kesahihan dan keabsahan aspek sakral dan ritual pernikahan kapel di Jepang.